Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Rafika, asal dari Pangandaran, usia 26 tahun. Aktivitas saya sehari-hari di rumah, urus 2 anak, jaga warung kecil, jualan pulsa, terus ngajar di madrasah, dan ngerjain Oriflame full via online. Kenapa saya milih online? Karena selain saya emang nggak bisa naik motor, waktunya juga terbatas. Jadi menurut saya lebih efektif mengerjakannya itu full online gitu. Oke, kali ini saya mau cerita sama teman-teman semuanya tentang perjalanan dari awal kenal Oriflame hingga sampai di titik sekarang ini ya. Oke, teman-teman simak semuanya. Jadi sebenarnya saya itu tahu Oriflame itu dari tahun 2012. Zaman waktu masih mondok di salah satu pesantren. Nah, di situ tuh ada konsultan Oriflame. Dia itu jualan Oriflame, rekrut juga, dan teman-teman saya ikutan jualan juga di situ. Tapi saya waktu itu masih tomboy. Saya ini pemain silat lah ya. Nah, terus nggak mungkin lah menurut aku, seorang aku nih yang tomboy harus pakai make up gitu atau skincare, malas banget gitu. Nah, tapi jujur aku mengakui Oriflame itu bagus gitu. Dari katalognya aja cakep banget, apalagi ada parfum yang bisa digosok wangi kan. Nah, itu di salah satu ruangan gudang di situ tuh banyak banget katalog bekas sampai ngegunung gitu ya, karena teman-teman aku terus yang member Oriflame itu juga suka ngebuang si katalog bekasnya ke gudang. Nah, aku kalau lagi istirahat atau mau berangkat latihan silat gitu, pasti aku ke gudang itu gitu, dan di situ emang adem banget gudangnya. Nah, aku suka buka-buka katalog Oriflame gitu sama teman-teman aku juga, kayak ngelihat ini mana nih yang bagus, wah harganya mahal-mahal ya gitu. Tapi mengakui karena ada harga pasti ada kualitas gitu kan. Nah, terus suka gosok-gosok gitu kan, dicium, oh wangi banget gitu, terus kadang digosok-gosok ke baju gitu kan. Nah, waktu itu ya udahlah, aku mengabaikan aja, nggak terlalu tertarik juga. Nah, singkat cerita, pas aku ada temen nikahan, dia juga dapat kado kayak dibikin parcel gitulah, isinya tuh Oriflame semua gitu. Wow gitu kan, Oriflame semua. Nah, teman aku tuh nggak suka make up juga gitu, sampai nanya ini apa sih, buat apa gitu, nggak ngerti, ada yang ngasih ini gitu, itu kan Oriflame mahal loh gitu. Nah, terus aku cari tahu emang siapa yang ngasih gitu. Nah, ini oh ini dari si ini gitu. Terus aku nanya-nanya gitu, Oriflame tuh gimana sih? Ya cuma sebatas nanya-nanya aja sih, cuma aku belum ada ketertarikan sama sekali. Nah, pas aku udah nikah, nah aku kan nyari-nyari sampingan lah, mulai dari bisnis baju, aku coba jualan hijab, aku coba jualan souvenir, aku coba jualan macam-macam lah, aku jual apa aja yang ada gitu kan. Jadi kayak all shop gitu. Cuma menurut aku banyak sekali gitu kan keluhan-keluhan customer yang kayak barang tidak sesuai lah, atau persaingan harga lah gitu. Di sana harganya segini, di sini harganya segini gitu. Kadang mau ini tapi udah sold out gitu kan. Pokoknya menurut aku kurang efektif gitu. Nah, terus waktu itu aku nyari lagi tuh sebuah bisnis yang bener-bener keuntungannya bisa menjamin masa depan, bukan cuma buat sampingan atau serabutan aja gitu. Aku mau nyari yang kayak gitu. Aku kepoin tuh beberapa bisnis, banyak banget lah. Kalau aku sebutin pasti mungkin ada lebih dari 10 gitu. Aku tanyain itu sistemnya gimana, daftarnya gimana, keuntungannya gimana gitu. Ada beberapa yang emang menjelaskannya tuh transparan, ada yang menutup-nutupi. Jadi mereka tuh cuma menjelaskan tentang apa ya, bukti mereka aja gitu, tapi tentang sistem kerjanya mereka nggak transparan. Ada yang kayak kata-katanya tuh ya udah gabung aja dulu gitu, uang pendaftaran aja dulu, nanti juga bakal untung kok, nggak bakal rugi kok gitu. Pokoknya justru rugi kalau nggak gabung gitu. Soal sistem keuntungan atau cara kerja itu mantar kalau udah gabung katanya, yang penting gabung dulu. Nah, aku tuh kayak ini tuh bisnis buat masa depan, bukan buat percobaan gitu. Jadi aku nyarinya yang transparan, bener-bener detail,
terus jangan sampai nyesel gitu kan, terus bisa dijalanin bener-bener sampai bertahun-tahun dan seterusnya gitu kan, bisa diandelin gitu. Nah ternyata dari sekian yang aku tanya-tanyain, kebanyakan tuh membernya Oriflame. Nah tapi dari sekian banyak, mungkin ada 9 orang teman aku yang Oriflame, aku tanyain, mereka emang cara menjelaskannya beda-beda, tapi emang semuanya transparan gitu, nggak ada yang ditutup-tutupi. Misal soal poin, soal hadiah, soal gaji, cara belanja, hitung-hitungannya gitu, semuanya tuh dijelasin sama member Oriflame, jadi nggak ada yang ditutup-tutupin gitu. Ibaratnya pahit-pahitan di awal gitu, mau ayo, nggak juga nggak apa-apa. Nah aku lebih seneng gitu yang kayak gitu. Cuma dari 9 orang itu kan beda-beda ya, teman aku ngejelasin cara kerja Oriflame dan lain-lainnya gitu. Ada salah satu temen sebangku aku zaman SMP, MTS gitu, dia juga gabung Oriflame. Nah terus aku bilang, sekarang kamu jualan Oriflame ya gitu? Iya nih katanya, ikut-ikutan aja sih, iseng, soalnya aku pakai maskeranya bagus banget gitu, kalau misal jadi member kan lebih murah katanya. Terus kamu jualan? Ya semaunya aja sih jualan mah katanya. Oh berarti nggak wajib juga ya? Enggak katanya gitu, santai aja lah, mau pakai buat sendiri boleh, jualan kalau mau silakan, gue juga nggak apa-apa katanya. Yaudah deh, daripada aku belum nemu nih bisnis, terus aku juga udah tahu Oriflame sejak lama gitu, dan emang Oriflame itu transparan gitu, aku gabung aja deh gitu sama kamu. Si teman aku bilang, boro-boro ngedaftarin kamu, aku aja nggak ngerti cara ngedaftarinnya gimana gitu. Lah gimana sih gitu? Ya udahlah, aku nyari orang aja gitu. Nah terus aku cari-cari di sosmed, aku cari-cari member-member Oriflame gitu ya, semuanya sih detail gitu. Terus nyari orang yang benar-benar memudahkan banget, terus cara ngejelasinnya bagus, bisa dipahami, terus orangnya juga santai. Jadi aku nggak mau ketemu orang yang kayak terlalu kaku gitu ya, atau tegang kalau ngebahas bisnis. Aku nggak mau, aku maunya yang santai tapi ngena gitu, jadi paham. Terus ketika nanti aku ada pertanyaan dan lain-lain jadi enak, nggak terlalu kaku gitu. Nah ternyata waktu itu aku ketemu di salah satu grup peluang usaha di Facebook. Aku di situ nulis nyari peluang bisnis gitu, atau misal yang Oriflame ngumpul dong gitu kan, aku pengen tanya-tanya soal Oriflame. Nah uniknya orang-orang tuh kan komen. Ini si upline aku, dia bukan komen, tapi dia nge-inbox, dia ngejaprit, "Hai, assalamualaikum Mbak Lisna," katanya, "perkenalkan nama saya Nur Karitasari, saya berasal dari Jakarta, saya member Oriflame. Saya lihat postingan Mbak nyari peluang usaha, terutama Oriflame. Boleh saya bantu jelaskan Mbak?" Gitu. Kalau boleh, saya minta nomor WhatsApp-nya, katanya gitu. Wah ini berani banget sih menurut aku, dan aku pasti lebih ngerespon yang japri sih daripada harus balesin 120 komentar gitu kan. Nah oke, aku kasih aja nomor WhatsApp-nya. Terus dia tuh sopan banget gitu. Nah, "Mbak, saya boleh minta waktunya nggak? Saya mau jelaskan dulu tentang Oriflame gitu." Oke lah, walaupun aku udah banyak dengar Oriflame itu seperti apa, tapi aku mau denger juga versi dia gitu kan. Nah, selama ini yang aku tahu, Oriflame itu kan ternama, mahal, kecantikan, terus dapatnya hadiah kayak tas, panci, atau apalah segala macam gitu. Aku nggak tahu kalau di Oriflame itu emang menghasilkan uang banyak gitu. Yang aku tahu ya dapatnya panci, tas, jam tangan, atau apalah kayak gitu. Menurut aku sih nggak butuh-butuh banget gitu, karena aku penampilan aja seadanya, nggak pakai jam tangan, terus nggak suka tas-tas branded juga, nggak terlalu suka koleksi dompet segala macem, apalagi perabotan. Waktu itu menurut aku ya kalau ada yang murah kenapa harus yang mahal sih gitu kan. Nah waktu itu dijelasin lah sama si upline aku itu. Nah terus dia memudahkan banget, karena waktu itu pendaftaran zaman 9.900, dia bilang gini, "Mbak, ini pendaftarannya kan lagi promo nih 9.900, Mbak akan mendapatkan buku katalog, terus buku panduan, bisa masuk grup bimbingan juga gitu, pokoknya banyak yang bisa didapat." Nah terus aku mikir, 9.900 dapat banyak katalog,
ya mending sih katalognya kan bagus, bisa digosok-gosok, terus bisa disimpan di etalase. Kan aku jualan pulsa gitu kan, punya etalase. Nah, nanti kan kalau ada yang beli pulsa nunggu-nunggu antrian, mereka bisa buka-buka buku katalog gitu, bisa gosok-gosok, siapa tahu kan ada rezeki di situ gitu. Modalnya juga cuma 9.900, ya udahlah anggap beli katalog aja gitu. Ini juga bagus kan, lebih dari kayak majalah-majalah gitu. Oke deh, nggak apa-apa. Tapi aku nggak punya ATM gitu. Sebenarnya aku punya tabungan, tapi udah lama nggak dipakai gitu, karena aku jarang nyimpan uang di ATM pribadi. Keseringannya sih aku nitip di ATM suami gitu. Aku nggak enak kalau mau izin ke suami gitu, karena waktu itu suami aku juga pemain bisnis online gitu ya. Aku mikir suami aku tuh lebih berpengalaman gitu, dan aku kayak baru pemula banget gitu, pasti kan suami aku nanya-nanya atau jangan sampai salah pilih bisnis gitu. Nah, aku kayak ya udahlah, ini aku niat dalam hati buat diri sendiri, buat belajar juga, bisa dipertahanin dan bisa maju, alhamdulillah. Enggak juga ya buat pelajaran aja gitu. Nah, waktu itu aku bilang aja tuh sama upline aku nggak punya ATM, terus aku mau transfer gimana gitu, apalagi kan cuma 9.900, kalau ke BRI Link juga kemahalan admin gitu. Nah, dia tuh memudahkan banget. Kata dia, ya udah nggak apa-apa Mbak, kalau misal Mbak sekarang jualan apa, atau misal kerjanya apa. Nah, aku jawab aku tuh jualan pulsa, apa boleh bayarnya pakai pulsa gitu. Nah, dia tuh memudahkan banget, terus bilang, ya udah Mbak, nggak apa-apa, kalau buat pendaftaran doang 9.900, buat Mbak boleh bayar pakai pulsa, tapi nanti kalau misal Mbak mau order itu kan banyak, itu nggak bisa pakai pulsa ya Mbak, katanya harus bayar pakai duit gitu, transfer. Iya nggak apa-apa kalau soal itu mah gitu, gampang, urusan belakang lah, yang penting aku join aja dulu gitu kan, mau nyoba gitu. Iya Mbak boleh, katanya. Aku bayar tuh pakai pulsa, terus dia tuh ramah banget, kayak Mbak, aku minta izin ya, berapa menit mau daftarin dulu gitu. Jadi bukan dia yang ninggalin aku gitu aja gitu, enggak yang fast respon tanpa slow respon tanpa ada kabar gitu, enggak. Mbak, aku izin daftarin dulu ya, bentar nanti pertanyaannya aku jawab. Oke Mbak, aku tunggu. Nah, habis itu Mbak ada notifikasi nggak buat verifikasi? Oke ada, terus dibantukan bikin password gitu, terus Mbak download ya di Play Store, ini aplikasi Oriflame-nya, caranya begini gitu. Oh oke, Mbak nanti bisa dipelajari ya gitu. Nih Mbak, saya izin ya mau kasih gambar-gambar katalog gitu. Ini orang ramah banget gitu. Oke Mbak boleh gitu. Dia ngasih tuh gambar katalog ada 100 halaman kalau nggak salah. Nah terus, Mbak saya izin mau masukin ke grup, mau nggak, katanya. Oke boleh gitu. Nah terus aku masuk ke grup lah, di situ disambut gitu, dikenalin ini siapa, ini manajer, ini director gitu kan. Oke gitu. Cuma aku nggak save nomornya, jadi cuma oke aja gitu, karena emang pemula juga, aku nggak begitu banyak paham. Nah terus waktu itu ada yang bikin aku kayak gimana ya, tadinya kan aku sembunyi-sembunyi nih gitu, niat dari diri sendiri aja buat belajar gitu kan. Tiba-tiba si upline aku nggak minta izin dulu, dia memang minta foto. Waktu itu minta foto atau ngambil foto dari profil aku lupa, 2018 waktu itu ya. Dia edit jadi sebuah papan welcome gitu, welcome di Oriflame. Nah, selamat bergabung di Oriflame, Lisna Rafika asal Pangandaran gitu. Nah, dia tuh posting di Facebook gitu. Dia posting di Facebook, nge-tag aku, otomatis kan banyak yang baca. Suami aku baca, teman-teman aku baca gitu kan. Aduh ini gimana sih gitu. Bahkan waktu itu entah aku hapus tanda atau aku hapus fotonya apa gimana gitu, yang penting jangan dilihat orang gitu. Aku malu, soalnya kan emang akunya tomboy, anti make up gitu kan. Nanti apa kata orang kalau aku jualan make up gitu. Suami aku nanti banyak nanya gitu, ini ngapain ikutan bisnis dan lain-lain gitu. Emang kamu punya pengalaman? Emang ini ngejamin bisnisnya bagus gitu kan. Aku panik duluan gitu. Aduh ini gimana sih kok posting foto aku gitu kan, selamat bergabung di publik gitu, nge-tag. Tapi ya udah nggak apa-apa lah. Berarti aku emang harus jujur dari awal sih sama suami aku gitu. Oke, waktu itu aku nggak posting, aku nggak iklan, karena emang masih kayak memantau aja sih ini gimana gitu, pengen nyimak aja dulu gitu, takut salah langkah lah, cara mulainya gimana gitu. Nah walaupun si upline aku juga izin kayak
Mbak, aku izin mau jelasin cara mulainya, terus cara dapetin hadiah, ngenalin programnya, promonya, boleh gitu. Dia jelasin lagi gitu, ini ada hadiah begini, ini kalau begini ya nanti begini cara bayar orderan begini begitu. Udah, oke, aku paham gitu. Aku nyimak aja sih di grup, setiap jam 9 waktu itu ada penjelasan satu produk. Jadi kayak hari ini jelasin bedak, besok jelasin lipstick, besoknya jelasin skincare, besoknya lagi jelasin parfum, besoknya lagi. Jadi tiap hari tuh oh tahu, oh iya gitu. Ada orang yang nanya, Mbak ada buat jerawat nggak? Oh ini, kata yang jawab gitu di grup. Oh aku jadi tahu kan, oh ini buat jerawat gitu. Nah terus aku baca-baca juga kan di katalog gitu. Nah terus kata si upline, Mbak gimana udah bisa jualannya belum gitu. Nah terus aku bingung kan, gimana kata-katanya, bikin sendiri kah atau gimana. Katanya Mbak baca aja dulu di katalog, ini buat apa manfaatnya, nanti bikin versi Mbak sendiri gitu kata-katanya. Mau ngejiplak dari kata-kata di katalog juga boleh. Ya udahlah, aku baca di katalog aja. Misal buat mencerahkan, ya udah aku sebisa-bisanya jelasin kalau ini tuh skincare buat mencerahkan kayak gitu awal-awal ya. Nah setelah itu tiba-tiba suami aku nanya, ini ngapain, katanya gitu. Ini ngapain ikutan begini, ikutan Oriflame, emang Oriflame itu apa? Nah terus aku jawab, Oriflame itu produk kecantikan, Oriflame itu ada kosmetik, ada cuci muka, ada parfum yang kayak gitu. Terus emangnya nggak takut ketipu gitu atau gimana? Enggak lah, enggak. Yang penting kan kita hati-hati gitu kan. Jangan sampai kita ngeluarin uang yang nggak jelas gitu kan, atau nimbun barang nyetok banyak gitu kan. Aku juga pasti hati-hati mikir gitu, nggak mau ambil resiko gede gitu. Apalagi aku nggak punya modal juga gitu. Nah emang siapa yang udah terbukti sukses di Oriflame? Emang ada yang sukses di Oriflame gitu? Kata suami aku kan. Ada kok, ada gitu. Teman aku yang waktu di pondok gitu, itu sebenarnya saudara sih, saudaraku yang waktu di pondok dia jualan Oriflame, bagus, dapat banyak hadiah, dapat penghasilan juga gitu. Oh katanya gitu. Terus nanti gimana kalau nggak laku? Nah suami aku nanya kayak gitu. Terus nanti gimana kalau nggak laku? Aku dengan santai jawab gini, ya nggak apa-apa kan nggak nyetok, nggak laku juga nggak apa-apa. Tapi nggak mungkin nggak laku sih kalau akunya rajin. Bayangin deh kalau aku setiap hari posting, setiap hari iklan sampai 6 bulan ke depan, gak mungkin gak ada yang beli satupun gitu. Gak mungkin gak ada yang beli satupun. Ya walaupun cuma 1-2 pasti ada yang beli. Selama 6 bulan, setahun, pokoknya aku bakal posting setiap hari. Walaupun gak ada yang beli gak apa-apa, aku posting setiap hari dan pasti bakal ada hasil. Walaupun yang belinya entar bulan depan lah, 6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan gitu, aku nggak peduli, yang penting aku udah niat gitu. Oke deh nggak apa-apa katanya gitu, dipantau aja lah gitu katanya. Oke nggak apa-apa. Nah terus aku banyak juga kan teman-teman aku katanya nanya-nanya bisnis kita, kok joinnya sama Oriflame sih, Oriflame mau begini gitu kan, mending join bisnis aku aja kata mereka gitu, yang pernah aku tanya-tanyain. Nah terus aku bingung kan mikir, oke, aku gimana ya kira-kira, emang sih ngelihat bisnis orang tuh lebih maju gitu kan. Aku kan baru pemula, belum tahu banyak juga tentang Oriflame. Tapi di situ aku nanya, banyak perbandingan lah, aku mikir. Aku nanya pendapat suami. Aku mau nanya dong gitu. Kenapa katanya? Coba deh menurut kamu, mending joinnya mahal, barangnya mahal, tapi hasilnya gede, atau joinnya murah, produknya juga murah, hasilnya sedikit-sedikit tapi closingnya sering. Jadi kayak mending ngejual barang yang mahal, hasilnya gede tapi susah ngejualnya, nggak banyak peminatnya, cuma 1-2, atau ngejual yang murah-murah, promo-promo, hasilnya sedikit-sedikit tapi setiap hari ada pemasukan. Mending mana kira-kira? Nah kata suami aku, mending yang kecil, modal kecil, produknya murah-murah atau promo, terus hasilnya sedikit tapi tiap hari ada pemasukan. Karena kan kalau lancar perharinya itu semakin hari bakal semakin banyak dan bakal bertambah banyak juga gitu. Sedikit demi sedikit kan lama-lama menjadi bukit. Nah mending kayak gitu kata suami aku. Ya udah berarti aku udah milih yang tepat ya gitu. Ya oke katanya. Waktu itu kendala pertama aku di Oriflame, katalog tuh nggak datang. Yang 9.900 tuh nggak datang. Tapi
ada salah satu seseorang dia ngejapri ke aku, "Assalamualaikum teh, salam kenal, saya Asih gitu. Saya temennya Nur Karitasari di Oriflame, salam kenal ya gitu." Nah, terus aku nanya, "Oh iya, waalaikumsalam gitu. Maaf, ini Mbak Asih itu siapa ya?" Katanya, "Saya temen sekaligus upline-nya Nur Karita di Oriflame gitu." Aku mikirnya tuh gini, waktu itu tuh aku mikir gitu, ini apa sih, gak jelas banget gitu. Biasanya kan yang ngajak kenalan tuh kadang cowok yang gak jelas gitu, ini cewek ngajak kenalan gitu, ada apa sih gitu. Tapi aku nanya ke Mbak Karita, "Mbak, ini ada yang hubungin aku namanya Mbak Asih gitu, kenal nggak, dia tuh siapa sih gitu." Nah, ternyata sama Mbak Karita tuh dikasih tahu, Mbak Asih ini tuh upline director di Oriflame, upline director kita gitu. Nah, kalau kita mau nanya-nanya, mau belajar banyak, itu sama dia gitu. "Oh gitu ya, director itu apa sih gitu? Apa orang yang pakai jas, kerja kantoran, bawa map, laptop gitu apa gimana?" "Bukan, ya ibu rumah tangga biasa," katanya. "Tapi level di Oriflame-nya udah director, karena di Oriflame itu ada level-level, ada konsultan, manajer, director gitu, dan seterusnya." "Oh gitu ya," gitu. "Dia tuh gajinya 7 juta loh," katanya, "di Oriflame, keren banget gitu." "Emang biasa ya digaji?" "Iya," katanya, "digaji gitu." Oke, aku jadi tahu kan. Setelah tahu, itu Mbak Asih tuh ngajak ngobrol tapi ramah banget. Misal mau ngajak ngobrol, "Telis lagi ngapain? Lagi sibuk nggak? Aku ganggu nggak sih?" gitu. "Enggak, aku lagi santai aja sih, abis nidurin anak," misal. "Aku mau tahu dong keseharian Telis tuh apa gitu." Katanya sama, "Aku juga ibu rumah tangga gitu." Terus aku nanya, "Mbak Asih tuh orang mana sih?" gitu. Katanya, "Saya dari Banyumas, tapi sekarang tinggal di Cilengsi, nempatin rumah yang didapat dari bonus Oriflame." Aku kaget banget, "Hah? Dari bonus Oriflame bisa beli rumah? Emang Oriflame bisa ngasilin duit gitu?" Aku kirain ya cuma dapat tas panci aja gitu, jam tangan misal. Enggak, katanya di Oriflame ada hadiah, ada keuntungan, ada gaji juga, ada cash award lagi gitu. Bahkan rumah gratis pun ada katanya gitu kalau mau. Ternyata kok banyak banget, aku nggak tahu loh gitu. Ya aku iseng-iseng aja, tadinya juga nggak niat gitu, cuma manfaatin waktu jualan-jualan aja kayak yang lain biasa gitu kan. Ternyata di Oriflame tuh lengkap banget. Nah, terus dari situlah awalnya aku komit. Kata Mbak Asih, "Oke, Telis emang mau dapat rumah dari Oriflame?" Itu impian aku banget gitu. Aku sih nargetin paling 3 tahun mungkin kalau aku nabung gitu bisa beli rumah. Nah, kata Mbak Asih, "Oke, kalau emang mau rumah juga seperti aku, Telis harus benar-benar niat serius di Oriflame dan kejar gaji di Oriflame." Nah, terus dikasih lihat gaji Oriflame tuh ada berapa aja, terus tentuin maunya yang mana gitu. Tapi nggak apa-apa, misal targetnya mau yang 5 juta per bulan, belajar dari yang kecil aja dulu. Misal kejar gaji yang paling kecil 50.000, 100.000, bertahap gitu. Nanti kalau udah naik kan jadi punya tabungan, ditabung nanti beli rumah gitu. Oke, dari situ aku siap mau jalanin Oriflame-nya tuh serius. Kata Mbak Asih, siapin buku, semuanya perlu dicatat, yang mau dikerjain perlu ditulis gitu. Oke, pokoknya apapun tugasnya aku mau jalanin, karena kalau aku nurutin semua prosesnya pasti aku nanti hasilnya bakal sama gitu. Jadi menurut aku nggak ada yang nggak mungkin. Kalau ada orang yang udah ngebuktiin bisa, aku juga pasti bisa. Yang penting aku ngikutin cara dia gitu. Nah, dari situlah aku mulai mau jualan Oriflame. Dan ternyata waktu itu ada grup cara memulai, terus diajarin cara berjualan. Aku praktekin, ternyata bener, aku dapat orderan. Walaupun nih aku awal nawarin orang itu kalau anak lagi tidur 1 jam aku bisa ngontek 30 orang, nawarin tender care yang 30 orangnya tuh nolak semua. Ada yang bilang, "Ah, nggak punya duit, ngapain sih punya duit juga buat beli begituan, nggak butuh," katanya. "Ih, aku mah sayang banget duitnya, kalau buat begitu mah ada di pasar juga murah-murah kok," katanya. "Aduh maaf, nggak punya duit," katanya. "Aduh mahal banget." Terus ada macam-macam, "Aku nggak cocok pakai Oriflame," katanya. "Ih, ngapain sih, Oriflame kan jual merek doang," katanya. "Nggak jelas banget sih kamu ikutan begitu, mending ikutan bisnis orang," katanya. Pokoknya banyak banget, dan itu nggak usah heran sih gitu. Nah,
pas tuh ada satu orang yang beli esensial ke aku sampai nyari di Google tuh cara pakai esensial, manfaatnya apa, soalnya takut kan orangnya nanya ke akunya nggak tahu gitu mau jawab apa. Nah pas aku udah pahami esensial itu apa, nanya kan ke orangnya, teh di Sunda kan panggil teteh ya, teh udah tahu belum cara pakai esensial gitu kan. Dia beli ke akunya harus mastiin dong gitu, jangan sampai orangnya nanti salah pakai. Ternyata jawab dia, ih aku mah udah langganan udah lama kali di Oriflame, udah dari dulu udah hafal. Saudara aku juga banyak kok yang member Oriflame, bahkan kalau aku beli sama saudara aku suka dikasih bonus loh, produk gratis, bahkan nggak dimintain ongkir. Aku beli ke kamu nyobain doang katanya gitu. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa, makasih ya udah mau nyoba order dari aku, mudah-mudahan jadi langganan gitu. Ya udah aku gitu aja gitu. Nah terus ada lagi aku nawarin saudara aku, nah kata dia gitu, yaudah deh aku pesan lipstick deh gitu. Nah terus pas aku mintain, pas kata dia, nanti kalau lipstiknya udah ada bilang ya sama aku katanya. Aduh maaf teh, aku nggak punya modal buat ngegalang gitu, kalau bisa transfer dulu ya gitu. Terus dia jawab gini, ih ngapain sih jualan kok nggak modal gitu, gak usah jualan kalau nggak punya modal gitu. Aku jawab aja, ih justru kalau aku punya duit ngapain aku jualan, nikmatin aja duitnya, bener gak sih? Makanya aku jualan itu justru butuh duit gitu. Ya kamu pesen punya duit nggak? Kalau emang nggak punya duit ya udah nggak apa-apa, nggak usah gitu. Ya udah nggak jadi katanya. Ya gimana sih gitu? Berarti kalau nanti barangnya ada juga kalau nggak ada duitnya gimana bayarnya gitu? Ya udah sih aku cuekin aja lah gitu. Nah banyak banget variasi jawaban orang lah yang mendingin beras daripada beli Oriflame gitu. Nyatanya pas dia sakit gigi gitu, nyobain pasta gigi Oriflame punya mama aku, dianya jadi tertarik. Oh ternyata bagus banget ya, 2 hari aja langsung sembuh gitu. Sampai bela-belain dia pakai uang arisan dulu lah gitu buat beli pasta gigi daripada dia bengkak giginya gitu. Pokoknya banyak banget. Dan kalau dihitung-hitung dari 30 orang yang nolak atau bahkan dalam 1 bulan itu ada 200 orang yang nolak pun, 5 bulan, 10 bulan, sampai 1 tahun ke depan tuh mereka pada balik lagi dan mereka tuh pada order gitu. Bahkan 1 tahun aku waktu itu bisa merekrut atau punya member sampai 220 orang. Dan 220 orang yang gabung ke aku tuh dulunya nolak semuanya dengan segala macam alasan. Ya aku sadar sih, aku juga dulu nolak Oriflame gitu kan, berapa tahun dari 2012 sampai 2018 aku nolak. Tapi nyatanya apa? Aku suka Oriflame gitu, aku betah di Oriflame. Jadi orang pun yang awalnya nolak ya nggak apa-apa gitu. Mungkin waktu itu mereka belum kepikir, mungkin mereka lagi mikirin masalah keluarga atau nggak punya uang dan lain sebagainya. Tapi seiring berjalan waktu mereka akan berubah pikiran dan itu emang terjadi, bener gitu. Nah terus waktu kendala pertama nih, katalog aku kan nggak dateng. Si Mbak Asih ini nih perhatian banget, nanyain aku katalognya udah nyampe belum, katalognya udah datang belum. Mbak aku maaf banget belum nyampe sampai sekarang gitu, udah dibantuin ini itu. Ya udah nggak apa-apa, tunggu aja katanya. Aku order esensial, terus ada yang pesan bedak juga. Nah terus kebetulan yang pesan bedaknya sekalian aku pakai jurus nitip gitu. Siapa tahu ada tetangga, saudara, temen yang mau juga nanti nitip biar sekalian ada tambahan. Itu sih sebenarnya biar aku dapat orderan tambahan sih gitu, biar nggak tanggung. Alhamdulillah 1 orang pesan bedak, terus ada yang pesan esensial. Aku orderin, aku bayar ke Indomaret, ternyata nggak bisa. Panik dong, kenapa sih ini baru mau order kok nggak bisa bayar? Ternyata kurang tagihannya. Kalau ke Indomaret, Alfamart itu minimal ordernya 100.000, aku ordernya 85.000. Yaudah aku batalin ya itu, aku cari orderan lagi, aku order 127.000 gitu. Alhamdulillah bisa. Ternyata si orderan pertama aku sama katalog tuh bareng datangnya. Kata si kurir, maaf banget ya ini telat, katalog ketumpuk, terus mau dianterin tanggung banget, ke arah sini tuh cuma 1, jadi nunggu ada temennya dulu baru dianterin. Oke nggak apa-apa. Dan waktu itu keluarga aku baru tahu kan, suami aku lihat buku katalog, dia asik banget ngegosok parfum yang wangi. Ih kok aneh banget, unik loh gitu, ini bagus-bagus, oke aku dukung lah katanya gitu. Produknya juga jelas, terus orang-orang rumah gitu ya, tetangga juga ngelihat, oh bedaknya wangi ya, bagus gitu. Tapi sayang banget ngelihat produk-produk di katalog mahal-mahal katanya, kayak buat artis aja sih jualan yang beginian, emang laku katanya gitu kan. Banyak tuh yang bilang,
kalau mau jualan tuh ya harus cantik dulu lah, minimal nggak jerawatan lah. Kalau jualan kosmetik tuh harus cantik, harus putih katanya. Entahlah, belinya mah kalau emang kamu udah cantik, kamu udah bersih, udah rapi, wangi, dandan gitu, baru mau beli. Entahlah, belinya kalau emang kamu udah coba sendiri produknya semuanya katanya gitu, baru aku mau beli gitu. Terus apa sih beli yang begitu mahal-mahal, di pasar juga yang murah banyak kok bagus gitu. Yang penting kitanya aja yang bisa ngatur kata makainya gitu. Nah terus tapi sih sebenarnya itu udah aku buktiin, aku udah punya produknya, aku udah pakai, aku udah buktiin pun emang itu mah alasan aja sih gitu. Jadi nggak usah terpengaruh sama obrolan-obrolan orang gitu, karena orang mah nggak bakal berhenti ngomong, mau gimana pun juga, bagus diobrol kan, jelek juga diobrolin gitu. Nah terus ada juga tuh orderan kedua, pesanan orang itu dicoba-cobain sama tetangga, lipstick dipakai, pokoknya semuanya tuh kayak dikeluarin dari kardusnya, padahal itu pesanan orang gitu. Ya ampun, sabar banget ya, yang penting ya oke nggak apa-apa, mungkin ada jejak tangan atau apa, aku minta maaf aja sama yang pesan, nggak apa-apa deh, aku kurangin harganya kalau emang nggak berkenan. Ini ada orang yang ngeliat tapi kecolek gitu, aku bilang. Kata si pembelinya alhamdulillah sih legowo gitu, yaudah nggak apa-apa katanya, bayar penuh aja gitu. Oke, ya ampun, kok begitu banget sih gitu orang-orang sama aku gitu. Ya udah nggak apa-apa, sabar kata Mbak Asi, si upline aku tuh yang director. Sabar teh, setiap ada rintangan itu ujian, mau sabar apa enggak gitu. Kalau sabar pasti teteh bakal jadi orang sukses. Oke, sabar. Setiap kali ada kendala itu bakal jadi kenangan atau sejarah yang nanti bakal kita ceritain kalau udah sukses gitu. Oke, nggak apa-apa, jadi seneng aja. Pasti kalau ada kendala dilewatin, kita bakal naik level, kita bakal naik derajat katanya gitu. Oke, nggak apa-apa sih, dibawa tenang aja gitu. Di orderan ketiga aku dapat masalah lagi, jadi aku double order. Maksudnya tuh aku yang pertama order ada 7 produk lah, tiba-tiba ada nyusul 3 produk, terus aku order lagi tuh yang kedua, niatan yang pertama nggak bakal dibayar, dibatalin gitu, nanti yang dibayar yang kedua. Tapi ternyata kalau di akhir bulan tuh nggak boleh kita nge-cancel orderan gitu, karena itu lagi masa penghabisan produk gitu. Nanti udah kita charter, orang lain malah nggak kebagian, padahal kita juga ngebatalin gitu, takutnya seperti itu. Nah kata si Mbak Asi, maaf banget kalau akhir bulan tuh kita nggak boleh cancel karena stoknya tuh lagi dicari banget sama orang, jadi jangan PHP gitu, kita harus bayar. Kalau misal kita keseringan ngebatalin orderan, nanti kita kena cash gitu 50.000, nah kayak didenda gitu. Nah terus aku bingung dong, ngobrol sama suami ini gini, kira-kira gimana, apa aku berhenti Oriflame-an, apa aku bayar denda 50.000, atau aku bayar aja orderan dua-duanya nanti aku jual. Nah kata suami aku, jangan berhenti. Kalau berhenti emang bakal untung? Kan enggak, barang numpuk, atau misal bayar denda nggak keganti gitu kan, malah makin puyeng, nggak dapat penghasilan juga kan gitu. Tapi bayar aja, nanti juga kita jual, bisa kok gitu kan, dijual, nggak harus cepet juga nggak apa-apa, karena itu bukan barang basi kan, bukan barang yang cepet busuk gitu, enggak, expirednya juga 3 tahun gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa, jalanin aja gitu. Oke deh kalau gitu. Nah aku bayar dua-duanya. Kata Mbak Asih, ya ampun teh, di awal bulan aja udah banyak banget rintangannya gitu. Percaya deh, orang yang banyak banget rintangannya kalau dilewatin itu pasti bakal berhasil gitu. Ya amin sih, aku aminin gitu. Mudah-mudahan gitu aku juga bisa ngerasain dapat penghasilan dari Oriflame gitu. Yang kedua, aku alhamdulillah lolos tuh, dapat hadiah dompet, dan emang kebetulan aku lagi nggak punya dompet gitu. Seneng banget dapat dompet harga 350 ribuan gitu, dan emang asli bagus banget dari Oriflame. Nah di bulan kedua aku mulai rekrut gitu ya, ngajak orang. Aku dapat 4 orang, Bandung, Sukabumi, dan Sumedang, ada lagi lah aku lupa. Di awal-awal tuh aku udah kayak sok-sokan aja gitu, aku masih hafal kok apa yang diajarin sama upline aku ke aku. Ya udah, materi itu aja yang aku ajarin ke orang gitu. Aku padahal baru member baru, ajak baru 4 orang, aku sok-sokan aja bikin kayak training gitu, isinya 4 orang gitu. Padahal 4 orang itu juga nggak respon gitu, biasa aja sih gitu. Terus ada juga malah yang aku ajak join, kan aku mintain foto KTP itu sama suami si dia, sama suami si cewek ini gitu, dimintain foto KTP balik. Katanya gini,
ya udah nanti aku kasih foto KTP-nya buat daftar Oriflame, tapi kamu juga harus kirim KTP kamu ke aku sama selfie sama KTP-nya. Buat apa? Buat jaminan kalau kamu tuh nggak bakal nipu gitu. Ya ampun, ini segininya banget gitu kan. Nggak percayanya gitu. Tapi udah nggak apa-apa, emang orang tuh pemikirannya beda-beda gitu. Sampai aku beneran aku fotoin KTP aku, selfie aku, dia join ke Oriflame, dia belanja, alhamdulillah. Walaupun emang nggak lama sih gitu. Ya mungkin dianya juga kurang percaya diri, kurang percaya bisnis dan lain sebagainya, aku nggak tahu. Ya udah nggak apa-apa sih gitu, buat pengalaman aja. Nah, bulan kedua aku pengen hadiah tas. Itu tasnya cakep banget gitu kan. Aku belum pernah punya tas mahal gitu. Nah, waktu itu ngejar 100 poin aja sebulan, sampai kayak begadang-begadang. Jam 2 aku bangun ngerjain Oriflame, aku tidur jam 11 gitu. Terus siangnya 1 jam gitu, di sela anak lagi tidur, aku ngerjain Oriflame. Bener-bener sih buat nganterin barang subuh-subuh atau hujan atau gimana pun aku ngerjain Oriflame, nemuin orang gitu ya. Nah, nyebar-nyebar brosur juga gitu, aku kerjain bener-bener keteter. Nah, alhamdulillah lolos, dapat hadiah tas yang bagus banget. Tapi sayangnya tasnya kehabisan. Nah, aku sedih dong, Mbak, gitu, ke Mbak Asih. Ini tasnya kok habis, berarti aku nggak bakal dapet ya gitu. Kata Mbak Asih, tenang teh, Oriflame tuh tanggung jawab banget. Kalaupun habis sekarang, nanti pas ada teteh bakal dapet kok gitu. Nanti pas dikirim lagi dari pusatnya, teteh bisa ambil hadiahnya, karena itu udah hak teteh gitu. Nggak bakal bohong Oriflame mah. Kalaupun nanti nggak ada tasnya, Oriflame bakal ganti hadiahnya lebih bagus dari itu, bahkan bisa 2 kali lipat dari itu. Dan beneran waktu itu ada yang dapat jam tangan. Jam tangannya tuh kosong, tersedianya 2 bulan kemudian. Oriflame meminta maaf sebagai perminta maafan. Oriflame kasih parfum yang harga 700.000 sama jam tangannya juga dikasih pas udah restock. Jadi double hadiahnya. Benar-benar Oriflame tuh bagus banget. Dari situ aku percaya, oke, Oriflame tuh nggak pernah bohong gitu. Pas hadiahnya udah ada, aku orderin kan, aku ambil hadiahnya, tas gitu. Itu kayak nggak sadar aja sih, lupa gitu kalau aku tuh di jalan ada paket hadiah. Nah, sore-sore kejadian, aku lagi nunggu anak aja, lagi ngasuh gitu kan, di bawah kolong warung gitu kan. Aku jualan konter kan gitu, jualan pulsa di konter. Nah, di bawah-bawah tuh banyak banget kardus-kardus bekas. Aku kalau habis buka paket, kardusnya tuh suka disimpan di situ di kolong gitu. Nah, ada kardus yang aku geser kok berat gitu. Biasanya kan kalau kardus kosong pasti enteng, ini berat. Ih, kok berat sih? Digeser-geser kok berat sih gitu ini kardus. Pas dilihat kok solasi bannya tuh, lakbannya gitu masih rapet. Apa ini kardus masih utuh gitu ya? Terus aku ambil, ini masih utuh, masih ada isinya gitu. Apa ya isinya? Aku lupa gitu. Aku buka, ternyata itu tas hadiah. Tas hadiah yang selama ini kosong, yang selama ini aku cari, aku tunggu gitu ya. Aku tunggu belum datang, ternyata itu isinya tas. Aku nggak tahu siapa orang yang nerima paket aku, terus kenapa nggak ngomong kalau ada paket gitu. Terus tas kardusnya tuh ditaruh di kolong, digabungin sama kardus-kardus bekas gitu. Aku nggak tahu gimana nasibnya kalau kardus itu aku loakin atau aku bakar gitu kan. Ya udah, mungkin hadiah aku hilang gitu. Tapi alhamdulillah masih rezeki aku, ketemu juga hadiahnya. Hadiah berikutnya pun paket aku ada yang nerima. Karena aku lagi pulang kampung, nggak ada di rumah. Paket aku ada yang nerima. Aku nggak tahu siapa orangnya. Itu dibuka. Paket aku dibuka, diliatin, dibuka-bukain hadiah aku. Produk-produk aku juga mereka buka-bukain gitu. Terus ya udah, dibiarin di rumah aku. Aku ngeliat dengan kondisi udah kebuka, udah acak-acakan. Nyesek gitu. Cuma ya udah nggak apa-apa, ya ampun, sabar deh gitu. Ini emang ujian aku gitu, nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa gitu. Lebih hati-hati aja sih gitu. Ya udah, alhamdulillah tuh berjalan biasa. Di bulan ketiga aku dapat gaji, walaupun waktu itu gaji aku 22.000. Nah, terus naik jadi 187, dapat presto, dapat jam tangan dan lain sebagainya. Aku langsung mikir, kalau sebulan aku dapat 1 hadiah, setahun berarti dapat 12 dong gitu.
apalagi sebulan ada yang 2 hadiah, 3 hadiah gitu, bisa banyak banget gitu, dijual juga untung, dikoleksi juga lumayan gitu, mau ngasih orang tua, mertua, saudara juga leluhasa gitu kalau aku punya dapat banyak hadiah gitu. Ya udah, aku akhirnya kata upline aku kalau mau kejar hadiah besar, minimal kita kejar hadiah kecil dulu deh, belajar. Nanti kalau udah terbiasa kejar hadiah kecil, bakal dapat kesempatan ngejar hadiah besar gitu. Pas waktu itu upline aku tuh dapat hadiah handphone yang ketiga kalinya. Jadi upline aku dapat hadiah yang pertama HP Samsung J2, terus dapat Moto Z Play, terus dapat Oppo F3 harusnya dia dapat Oppo F3, tapi sama Oriflame diubah jadi Oppo F7. Gila kan? Yang tadinya dijanjiin Oppo F3 di upgrade jadi Oppo F7 gitu. Oriflame nggak tanggung-tanggung. orang dikira Oriflame penipuan, bukan penipuan, tapi justru malah ngasihnya lebih gede gitu daripada yang dia janjiin gitu. Nah, kayak contoh Cash Award aja kan janjinya director tuh 7 juta, ternyata di upgrade bisa jadi 14 juta, bisa jadi 10 juta gitu. Oriflame benar-benar keren banget. Di bulan ke-5, ke-6, ke-7, alhamdulillah tuh gaji aku naik. Terus 1 bulan aku bisa ngajak 30 orang gabung di Oriflame, konsisten gitu, 30, kadang lebih gitu ya, dari 30 orang. Itu sih hasil dari orang-orang yang dulunya nolak berubah pikiran, dan ketika ngeliat oh ternyata penjualannya bagus ya gitu, ada hasilnya, mereka pun ngeliat hasil aku, akhirnya mereka tertarik untuk ikutan gitu. Nah, karena di awal emang aku niat mau punya rumah, aku nabung gitu. Jadi keuntungan Oriflame tuh bener-bener aku pisahin, aku tabung gitu, nggak aku pakai buat kebutuhan pribadi, bahkan aku buat beli peralatan atau kosmetik buat aku pribadi pun aku bayar ke diri sendiri. Jadi aku ambil dari uang jualan pulsa, uang dari hasil aku ngajar gitu, buat beli Oriflame aku bayar, aku masukin uangnya ke uang Oriflame gitu yang aku pisahin gitu. Jadi keuntungan aku terkumpul, hadiah dapat, bahkan ada yang aku jual juga. Pas aku jual 200.000, 250.000 gitu, itu lumayan banget kan. Nah, terus dapat gaji juga aku tabung gitu. Nah, naik level lah tuh di 9 bulan join, aku udah naik level. Bahkan aku dapat keuntungan, aku dapat bonus atau gaji Oriflame tuh 1,8 juta, 2,8 juta, dapat lagi komisi 1,2 juta. Pokoknya jadi terkumpul lah. Dari situ aku beli handphone hasil Oriflamean, terus aku nge-DP-in rumah juga dari situ gitu. Alhamdulillah, akhirnya ada 1 tahun Oriflame aku bisa punya rumah gitu, yang dibelinya tuh nyicil dari hasil Oriflame. Bahkan untuk DP-nya, isi rumahnya gitu, itu aku 1 bulan tuh kayak dapat misal bonus 2,8 juta, aku beli peralatan dapur, aku beli peralatan buat di ruang tengah, beli gorden dan lain sebagainya gitu. Renovasi pun aku dari uang bonus Oriflame itu gitu. Nah, tapi karena mungkin impian aku udah tercapai dan aku nggak upgrade impian aku, jadi ngerasa ya udahlah, toh ini impian aku udah terwujud gitu, aku ngejar apa lagi sih gitu. Nah, dari situ aku keenakan gitu, nggak kerjanya nggak seperti dulu yang banyak banget, kerja kerasnya juga lumayan agak merosot. Akhirnya penghasilan aku stuck gitu, aku penghasilannya bahkan turun. Nah, selama 1 tahun aku kerja perasaan udah sama, tapi ternyata dari mindset aku, karena impian aku belum di-upgrade, akhirnya berpengaruh sama hasil gitu. Di saat aku lagi turun level gitu ya, penghasilan aku menurun, terus orang-orang member aku gitu, jadi pada ketularan mungkin ya. Aku pindahan rumah, sibuk ini itu gitu, terus kerjanya nggak seperti dulu. Mereka juga jadi punya kendala sama gitu kan, ada yang pindah rumah, ada yang hamil, nikah dan lain sebagainya. Terus mereka bilang, aduh aku juga kerjanya jadi nggak kayak dulu deh gitu. Ada yang berhenti karena lahiran, ada yang berhenti karena
orang tuanya meninggal, ada yang berhenti karena pindah rumah dan lain sebagainya gitu ya. Intinya sih karena kesalahan dari aku pribadi sih gitu, yang kinerjanya jadi menurun gitu. Nah, setelah 1 tahun aku bertahan cuma dengan 4 orang member ya, dari 220 member sisa 4 orang. Di situ pun anjlok banget bonus aku dari 2,8 juta jadi cuma 270 ribuan lah. Nah, aku dapat nasihat dari upline aku, coba deh ubah mindset katanya. Jangan mulai dari minus, tapi mulai dari nol. Gimana sih maksudnya? Mulai dari nol, jangan mulai dari minus gitu. Kan sama aja, mungkin kita semua berawal dari 0 poin kan gitu, perhitungannya absen kita dari tanggal 1 kan gitu, terus apa bedanya? Beda katanya. Kalau kita punya kekecewaan, nggak bisa move on dari kegagalan, atau mungkin kemarin-kemarin abis ditinggalin banyak member, terus bonus turun gitu kan, kita ada kekecewaan, nggak bisa move on dari itu, mindset kita tuh mulainya dari minus, dari kekecewaan gitu. Tapi kalau kita udah bisa move on, ikhlas, bersyukur, mulainya dari nol, sebanyak apapun kinerja kita, hasilnya akan bertambah. Tapi kalau mulai dari minus, sekeras-kerasnya, sebesar-besarnya usaha kita, mentoknya di nol, jadi nggak nambah-nambah. Oh, dari situ ternyata. Dan alhamdulillah setelah dipraktekin langsung naik drastis dari 270 ribu. Nah, awalnya naik jadi 300 lebih, terus naik jadi 1 juta, dari 1 juta naik jadi 5.700.000. Gila, naik gajinya tuh cepet banget gitu ya. Nah, dari situ aku upgrade impian lagi sampai bisa di titik 21% di Oriflame. Kesimpulannya dari pengalaman aku pribadi, yang pertama, ketika kita mendapat kendala, ya udah hadapin aja sih. Setiap kita dapat cobaan, rintangan, tantangan, pilihannya tuh 2. Kalau berhenti berarti kita gagal, kalau kita maju kita bakal berhasil. Jadi itu aja sih sebenarnya. Ya, nikmatin prosesnya juga. Hasil tuh nggak langsung instan hari ini kelihatan, ya. Karena hasil yang kita dapat hari ini itu hasil dari kerja keras kita 3 bulan ke belakang. Kalau hari ini kita belum dapat apa-apa, berarti emang 3 bulan ke belakang kita belum apa-apa gitu. Nah, kalau kita mau kedepannya kita lebih baik, berarti 3 bulan ini kita harus perbanyak kinerja kita. Ada orang yang bilang, gimana ya, karena aku kan banyak kerjaan, aku tuh suka keteteran kalau ngerjain ini itu. Nah, jawabannya tuh justru bagus, kerja itu harus keteter. Kalau bisa keteteran artinya kamu kerjanya banyak. Kalau kamu masih bisa nonton TV, tidur siang, santai-santai, nongkrong-nongkrong, berarti kamu kurang kerjaan. Kerja kamu belum banyak gitu. Jadi kalau sekarang nih aku mau naikin penghasilan, aku mau naikin omset aku, ya udah, aku bikin kerja aku keteter gitu. Kalau udah keteter pasti hasilnya pun ikut luber gitu ya. Oke teman-teman, sekian sejarah pengalaman aku di Oriflame. Semoga bermanfaat, jadi pelajaran juga. Terima kasih atas waktunya buat teman-teman yang udah menonton. Mau tahu lebih banyak tentang aku? Boleh banget, teman-teman klik aja link yang ada di deskripsi ya. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.